Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kami akan untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh DPRD, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, kepada Gus Muhammad Mahruz dipersilakan. Kegiatan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan NU. Tidak ada lain maksudnya adalah bagaimana kegiatan kami sebagai anggota DPRD bisa berjalan dan bisa lebih bermanfaat. Alhamdulillah terus terangkong kita agak berlenting gitu. Kita agak boleh. Alhamdulillah terus terangkong, dan insya Allah karena kami terus terang kami adalah kader NU, pernah jadi Rois Surya dilantik NU Paiton, pernah jadi ketua LBM di MBC Paiton, pernah jadi wakilnya beliau Al-Mukarram Yahyatul Silanan sebagai wakil Katib, dan juga sekarang masih sebagai belum dipecat ya. Sebagai Direktur Aswaja NU Center PCNU Kota Keraksaan. Sehingga ketika kami mendapatkan amanah, mendapatkan satu amanah jabatan yang di situ ada kewenangan-kewenangan anggaran, tentu insya Allah kami akan sinergikan dengan para pengurus NU di setiap levelnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas diterimanya kami, dan apapun yang terjadi sampai apapun saya dan kita semua tetap akan menjadi kader NU. Yang saya hormati juga, mohon maaf, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Billah mengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum beserta segenap keluarga besar Gus Ubed, Gus Ainul Yakin, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menambah keberkahan kepada pondok pesantren ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait kegiatan ini adalah salah satu kegiatan kami sebagai anggota DPRD Provinsi. Dalam setiap bulan kami melaksanakan 8 kegiatan secara sehat seperti ini. Ya, kemarin sudah di BCNU, sekarang di MBCNU Besuk, dan barangkali ke depan saya sampaikan secara bergantian, barangkali berkenan sekali-kali di dalam undangan ada NB harap membawa fotokopi KTP misalnya, dalam undangan monggo gitu. Ya, kita insya Allah karena dengan demikian kegiatan kami terlaksana dan manfaatnya akan lebih meluas. Tidak ada tujuan apa-apa, sekali lagi ini adalah bentuk khidmah kami juga untuk Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi hal terkait tema salah ini bahwa memang visi Indonesia Emas ketika hari ulang tahun ke-100 nanti pada tahun 2045 ada hal yang sudah menjadi target dari pemerintah. Misalnya bagaimana nanti ketika 2045 pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang sekarang di angka $7.000 bisa menjadi minimal $25.000. Saya hitung tadi berapa, tak bisa $1 per bulan. Kalau sekarang misalnya setiap bulan per kapita pendapatan penduduk Indonesia adalah sekitar 6 juta, maka nanti 2045
ketika memang program-program ini berjalan akan sekitar 30 juta. Ya. Nah tentu, dan pada saat 2045 kita akan mendapat satu bonus demografi, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif itu mencapai 70%. Sekarang jumlah penduduk Indonesia itu 280 juta sekian. Ya, nanti 2045 diperkirakan 315 juta. Yang nanti pada angka 270 juta itu pada usia 15 sampai 65 tahun usia produktif. Ini satu potensi sekaligus satu tantangan. Bagaimana kemudian menciptakan lapangan-lapangan kerja untuk usia produktif tersebut. Bahkan banyak pengamat ekonomi mengatakan 2045 nanti Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Setelah China, Amerika, India, Indonesia. Apa lebih gawat dari Arab Saudi karena kali ini target realistis, namun tentu membutuhkan satu syarat mutlak. Apa syarat mutlaknya? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mutamakin bilang bahwa mensyaratkan adanya persatuan. Persatuan mensyaratkan adanya persaudaraan. Dan luar biasa, Al-Maghfurlah Rais Am PBNU Kiai Haji Ahmad Siddiq merumuskan trilogi ukhuwah, yaitu untuk bagaimana negara ini bisa bersatu, bisa rukun, maka harus diperkuat ukhuwah Islamiyah. Umat Islam mayoritas 87% di Indonesia ini. Ya, secara angka sekitar 265 juta. Ada 13% yang non-Islam. Kalau yang 87% ini rukun, selesai. Namun faktanya memang Indonesia tidak hanya umat Islam. Ada 13% umat non-Muslim. Tentu kita juga harus membangun persaudaraan dengan mereka. Maka Kiai Ahmad Siddiq kemudian merumuskan apa yang disebut ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang didasari oleh rasa kemanusiaan. Sehingga contoh gampang, misalnya ketika kita di jalan ada kecelakaan, maka kita untuk menolong tidak perlu bertanya, mau menolong agama kamu apa? Oleh orang kita jadi agama. Maka ini tidak perlu. Kita dalam bab ini digerakkan oleh ukhuwah basyariyah bahwa menolong atas dasar kemanusiaan. Ya. Kita juga perlu terus-menerus meneguhkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang didasarkan kepada cinta tanah air. Dan ini sebenarnya satu fitrah. Saya misalnya umpamakan ketika ada pertandingan sepak bola antara Arab Saudi dan Indonesia, kira-kira kita dukung mana? Ya. Kemarin waktu pertandingan Indonesia sama Arab Saudi, kita dukung mana ya? Dukung Indonesia. Kita tahu kalah, hanya mau dibunuh. Tetap walaupun mohon maaf, pemain Indonesia banyak yang Muslim, bahkan banyak yang naturalisasi. Kemudian pemain Arab Saudi adalah beragama Islam. Tetapi dalam hal ini kita, kecintaan kita kepada tanah air itu satu hal yang fitrah, dan ini memang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dan ini yang terus digelorakan oleh para kiai-kiai kita. Hubbul watan minan iman. Dan inilah yang terus harus kita gelorakan, karena menurut kiai-kiai kita disampaikan kondisi di Timur Tengah dalam banyak negara mengalami peperangan, bahkan mengalami kehancuran. Di antaranya adalah mengigisnya tidak adanya rasa wataniyah, rasa cinta kepada tanah air. Sehingga ketika rasa cinta kepada tanah air itu tidak ada atau menipis, mudah pihak asing masuk untuk mengadu domba, berperang antar saudara. Maka saudara sekalian yang saya hormati,
hormati, untuk menuju Indonesia Emas 2045, syaratnya diantaranya adalah kita teguhkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariah kita, dan ukhuwah wataniyah kita. Bapak Ibu, ada ibunya. Yang saya hormati, terakhir mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah dengan baik, dengan tanggung jawab, dan tentu puncaknya perjuangan politik adalah bagaimana politik ini bisa menjadi alat untuk melakukan manfaat yang lebih luas pada umat, bahwa kita dalam posisi kita masing-masing bisa melakukan hal yang bermanfaat, dan kita dituntut memang untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yang sudah di bidang pendidikan istiqomah, berjuang berkhidmat di bidang pendidikan, yang di bidang ekonomi, yang di birokrasi, semua kita dituntut untuk anfa'uhum linnas. Tetapi memang ranah politik, ranah kekuasaan adalah satu bidang, satu alat yang memungkinkan kita untuk berbuat manfaat yang lebih luas. Secara sederhana misalnya, kami berani undang, ya, berani menyampaikan siap untuk melaksanakan kegiatan ini karena kita punya jabatan politik. Karenanya sekali lagi, bagaimana politik ini nanti bisa menjadi suatu alat yang efektif, yang kalau kita belajar kitab, ya, dalam teori politik Islam misalnya, dalam satu kitab yang paling populer, ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Mawardi, dikatakan bahwa al-khilafah mawdu'atun li hirasatid din wa siyasatid dunya. Kalau ini politik sebenarnya hanya dua tujuannya: bagaimana politik bisa menjaga agama, memastikan tidak ada regulasi-regulasi yang bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua adalah wasiyasatid dunia, bagaimana mengatur urusan dunia, bagaimana memastikan bahwa anggaran-anggaran yang bersumber, kalau APBN, APBD-nya itu semua 80% adalah dari pajak. Misalnya untuk Provinsi Jawa Timur, APBD kita tahun ini adalah 28 triliun. Mohon maaf, memang menurun dari 2024 kemarin. 2024 APBD kita di angka 31 triliun. Untuk 2025 merosot jadi 28 triliun. Bukan karena apa? Semata-mata karena ada satu penerapan Undang-Undang Nomor 1, Nomor 22 HKPD, ya, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang salah satu pasalnya adalah tentang bagi hasil pajak kendaraan bermotor, yang mana dulu itu kewenangan penuh provinsi dengan bagi hasil 70-30. Untuk tahun 2025 itu dibalik, gampangnya dibalik, sederhananya dibalik, provinsi 30, kota kabupaten 70. Ini sudah undang-undang, tujuannya untuk menguatkan fiskal di kota kabupaten. Akibatnya apa? Akibatnya provinsi loss pendapatan 4 triliun. Ya, mestinya untuk kendaraan bermotor saja provinsi dapat 7 triliun. Untuk 2025 provinsinya hanya dapat 3,5 triliun, sehingga APBD-nya tinggal 28. Nah, pada kewenangan inilah kami sebagai ketua DPRD juga ingin memastikan bahwa tasawwuful imam ala ra'iyat manutul bil maslahat, memastikan bahwa setiap program, setiap kegiatan yang direncanakan itu semua berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan di sekalian Kim atau sekelangkong.